wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga bisa melaksanakan kegiatan pelantikan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang-terang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Alor yang selalu kita hormati, terima kasih dari kami dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atas kehadirannya, atas partisipasinya di kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan untuk HMI di Kabupaten Alor ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Kabupaten Alor yang pada kesempatan kali ini juga hadir membersamai kita semua. Terima kasih kami ucapkan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Alor dari kami. Ini salah satu bentuk perhatian, salah satu bentuk kasih sayang dari pemerintah daerah untuk teman-teman HMI. Jadi Pak, kalau nanti ada teman-teman HMI yang mengkritik atau demonstrasi, itu juga bentuk dari perhatian teman-teman kepada pemerintah daerah. Tapi kritiknya anak HMI tidak berlebihan Pak, pasti ada batasnya. Dan mudah-mudahan kritik itu bersifat konstruktif nanti ke depannya. Amin. Dan sama-sama kita hormati Kanda Kata Presidium kami Alor yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga atas perhatian karena telah membersamai rekan-rekan HMI selama ini. Karena tanpa perhatian kami mungkin HMI akan sulit untuk berakselerasi di tengah perkembangan zaman yang semakin besar ini. Dan juga para senior kami, alumni HMI, Korhati yang juga memberikan supportnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan. Ini sangat penting karena HMI merupakan bagian dari mata air perkaderan kami. Jadi kalau HMI tidak ada maka kami juga tidak ada. Maka sudah selayaknya kami berkewajiban untuk membantu dan mengembangkan segala potensi yang ada di HMI. Ketua Umum Demisioner, terima kasih kami ucapkan atas dedikasinya selama satu periode ini atau wakaf waktunya, karena tanpa kehadiran ketum maka HMI di cabang Alor mungkin tersendat-sendat atau bahkan bisa buku atau apa yang terjadi lainnya. Maka apa yang telah dilakukan mudah-mudahan menjadi amal jariah juga ke depannya. Terima kasih juga kepada Ketua Umum terpilih atas keinginannya untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Alor ini. Tantangan ke depan itu sangat berat dan berbeda daripada tantangan-tantangan sebelumnya, karena hari ini selain tantangan organisasi, tantangan kemajuan zaman, juga ada tantangan virus COVID-19. Jadi semua tantangan itu harus kita lewati dengan baik, kalau bisa dengan nilai sempurna nantinya. Dan mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Barko maupun juga dengan PBHI untuk menyelesaikan segala sesuatu yang bermasalah yang ada di HMI ataupun di lingkungan sekitar. Yang kami hormati juga kawan-kawan dari Barko HMI Bali Nusa Tenggara yang hadir pada kesempatan kali ini. Minta tolong nanti kalau dalam perjalanannya dikawal adik-adik yang ada di Alor dan sekitarnya, karena perkembangan HMI itu tidak akan lepas dari kawalan dari Barko. Maka sudah kita sebatu dengan jalan-jalan sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Dan sama-sama kita hormati juga teman-teman Cipayung Plus dan teman-teman OKP di Kabupaten Alor. Kehadiran teman-teman sekalian merupakan salah satu bentuk upaya untuk saling bersinergi dengan HMI, karena hari ini zamannya bukan lagi zaman kompetisi. Persoalan rebutan kader, persoalan di akar rumput itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana di level cabang itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergis, menghasilkan sesuatu yang positif. Karena tanpa sinergitas, tanpa kolaborasi, maka hari ini organisasi tidak ada apa-apanya. Orang lain juga berkolaborasi, menggabungkan semua kekuatan
saling menjaga, saling membunuh, maka persatuan dan kolaborasi harus kita wujudkan di Kabupaten Alor ini. Dan Kabupaten Alor menjadi inspirasi dari persatuan itu nantinya. Dan hadirin undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu, sama-sama kita hormati. Pada kesempatan kali ini tentunya merupakan pengalaman yang spesial bagi saya, karena ini baru kali pertama saya datang dari Nusa Tenggara Timur, dan itu datang dari Kabupaten Alor. Kabupaten Alor saya hanya mendengar dari luar, banyak teman-teman yang KKN dulu waktu kuliah ke NTB, NTT, saya hanya mendengar ceritanya, tetapi hari ini saya melihat langsung bagaimana NTT dan Kabupaten Alor itu. Bagi saya, NTT Kabupaten Alor adalah sesuatu yang luar biasa. Alamnya indah. Saya sebetulnya ngantuk tadi di perjalanan, cuma kalau melihat dari pesawat bagus ternyata. Lautnya masih biru, daratannya masih hijau. Sangat jarang kita jumpai di daerah lain. Kalau daerah itu mungkin terkenal udaranya sejuk, tetapi alamnya sudah tidak terjaga. Sudah banyak tanah-tanahnya yang bolong-bolong karena ada tambang di situ. Sudah banyak lautnya yang tercemar karena ada tambang dan kegiatan bukat di situ. Maka NTT saya katakan hari ini masih terjaga dengan baik. Terjaganya lingkungan di NTT ini menjadi nilai tersendiri bagi Indonesia, karena sangat sulit bagi kita menemukan lingkungan yang bersih, lingkungan yang natural seperti di NTT dan Kabupaten Alor ini. Mudah-mudahan terjaganya lingkungan ini hadir dan berkelanjutan sepanjang masa. Kita berkewajiban menjaga lingkungan ini untuk regenerasi kita selanjutnya. Selanjutnya yang kita sampaikan kepada teman-teman HMI dan teman-teman mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini, kalau kita berbicara berorganisasi tentu berbeda dengan komunitas. Komunitas itu dibentuk atas dasar kesamaan hobi, atas dasar kesamaan sesuatu pekerjaan. Tetapi kalau organisasi ada tujuan di situ, ada hal yang kita capai, tidak hanya sekedar melampiaskan hasrat kita, tidak hanya sekedar berkegiatan, tapi ada tujuan yang kita capai di depannya. Dan saya rasa setiap organisasi di Cipaipus maupun OKP lainnya itu memiliki tujuan tersendiri. Maka itu harus kita pegang, menjadi salah satu fondasi kita berorganisasi. Kalau di HMI tadi diikrarkan ada konstitusi kita, ADART, pedoman pokok HMI dan ketentuan lainnya, itu menjadi pegangan kita. Kalau kita ingin berhasil di organisasi, maka tunaikanlah kegiatan, tunaikanlah perbuatan sesuai dengan konstitusi. Banyak kader-kader HMI yang melanggar itu, sehingga terjadilah konflik besar-besaran di cabangnya, sehingga mundurlah kader-kadernya, sehingga muncullah cabangnya, sehingga turunlah status cabangnya, karena dia tidak taat pada konstitusi. Maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan bahwasanya konstitusi itu dibuat dan diperbaiki di Kongres itu untuk kita jalankan, bukan untuk kita langgar. Yang kedua, yang menjadi fondasi kita berorganisasi adalah sumber daya manusia. Di HMI kita disebut kader, bukan anggota, bukan prajurit, bukan staf. Artinya kader memiliki nilai yang lebih tinggi sebetulnya, karena bisa berpikir, bisa berakselerasi sendiri, tapi dengan tetap di bawah koridor konstitusi. Maka kader menjadi salah satu prioritas dari HMI. Sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dari Indonesia hari ini, menjadi prioritas dari dunia hari ini untuk mengembangkan bumi ini. Tanpa sumber daya manusia yang bagus, maka suatu negara, suatu wilayah maupun suatu dunia ini tidak akan berkembang dengan besar. Saya mengambil contoh Cina dan Nigeria. Kalau kita perhatikan negara Cina itu dulu tidak berkembang seperti saat sekarang ini. Sekarang Cina hadir dan mampu mengimbangi Amerika Serikat dalam hal kekuatan ekonomi, bahkan sekarang militer pun mampu mengimbangi. Kenapa mereka mampu mengimbangi itu? Karena mereka fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Nigeria, salah satu negara yang ada di Afrika, negara itu telah ditutup bagi para ekonom dunia
karena negara itu dianggap less development. Negara yang pertumbuhan ekonominya itu minus, setiap tahun minus. Kalau kita pernah minus karena COVID-19, tetapi kalau Nigeria setiap tahun tidak ada bencana mereka minus. Tetapi ketika mereka belajar ke negara tetangga, ke negara Amerika, ke negara Eropa, negara-negara di Asia Timur, bahwasanya kunci kepada salah satu negara itu adalah sumber daya manusia. Lalu mereka tata SDM mereka dari kecil sampai dewasa, dan pada akhirnya mereka mampu melumpuhkan kebutuhan tadi. Dan sekarang mereka tumbuh menjadi negara yang cukup maju di Afrika Selatan. Kemudian saya melakukan riset juga selama saya ambil S2 di Gajah Mada. Jadi kami membandingkan antara pembangunan ekonomi di Indonesia dengan di Korea Selatan. Di tahun 60-an, di tahun 1960-an, Indonesia dan Korea itu sama keadaan bangsanya. Ekonominya sama-sama terpuruk, SDM-nya sama-sama tidak berkualitas. Tapi pada akhirnya kita lihat sekarang pertumbuhannya, pembangunannya sangat berbeda. Itu kuncinya terletak pada pembangunan sumber daya manusia. Korea Selatan waktu itu dengan keadaan ekonomi yang mandek, dengan stagnanitas di negaranya, dia keluarkan semua pemuda-pemudanya, disuruh sekolah ke luar negeri, disuruh sekolah ke Jepang, ke Cina, ke Eropa, ke Amerika. Sehingga 3 tahun, 4 tahun kemudian mereka panggil lagi mahasiswa itu untuk membangun sistem pendidikan dan sistem industri di negaranya. Sementara di Indonesia waktu itu pasca jatuhnya Soekarno, inflasi di negara kita hampir 600%, kita mengambil kebijakan yang instan dengan cara ekonomi terbuka namanya, dengan cara mengundang investasi asing secara besar-besaran, dengan cara mengelola, mengeksploitasi sumber daya alam kita secara besar-besaran. Di tahun 70, dua negara ini sama-sama menuai hasilnya. Di Korea Selatan mereka mampu menciptakan industri tekstil, industri kain, baju yang kita pakai, baju kaos yang kita pakai, celana jeans yang kita pakai, itu telah diproduksi di Korea Selatan, termasuk gorden, pintu, perca-perca kain, bantal, dan macamnya. Di Indonesia tahun 70 itu terjadi boom oil, eksploitasi besar-besar terhadap minyak bumi. Bahkan kita pun masuk ke dalam kumpulan negara di OPEC, negara yang penghasil minyak bumi di kawasan Asia Pasifik. Bahkan negara-negara Islam pun kita masuk OKI nama organisasinya. Tapi itu hanya bertahan 1 dekade, 10 tahun. Di tahun 80-an minyak bumi sudah berkurang, kita keluar dari 2 organisasi itu dan ekonomi kita mulai turun lagi. Sementara Korea Selatan di tahun 80-an itu dia tidak lagi fokus pada industri tekstil tadi. Dia sudah masuk kepada industri manufaktur yang lain. Sebetulnya kalau kita bicara industri 1.0, 2.0, 3.0 tadi, Korea Selatan menjalani itu dengan lembut. Sementara kita lompat-lompat. Di tahun 80-an mereka sudah menciptakan mobil dengan merek Hyundai, Kia, itu tahu ya kita semua dengan merek mobil itu. Atau kalau punya belum tahu, coba cek gitu. Tahun 80-an mereka sudah bangun mobil itu. Sementara Indonesia karena tidak membangun SDM-nya di tahun 80-an itu bingung mau ngapain. Ekonomi mulai turun karena minyak bumi mulai sedikit produksinya. Sehingga Korea Selatan investasilah ke Indonesia, ke Jawa Barat khususnya. Pabrik-pabrik tekstil di Korea Selatan itu dipindahkan ke Jawa Barat. Di tahun 90-an Korea Selatan mulai lagi meningkatkan kapasitas industrinya. Tidak lagi industri manufaktur semata, tidak hanya tekstil semata, tidak hanya mobil semata, tetapi mereka masuk kepada industri telekomunikasi. Kalau teman-teman tahu HP Samsung, mungkin banyak dari kita menggunakannya, laptop, televisi dan segala macamnya itu mulai diproduksi besar-besaran di tahun 90-an. Itu terjadi karena riset dan pengembangannya yang disebabkan oleh SDM mereka yang ditata dengan baik. Sementara Indonesia di tahun 90-an sebetulnya sudah mulai krisis. 90-an awal itu kita sudah mulai krisis secara ekonomi. Tetapi karena ada
prestasi masuk sedikit-sedikit, kita mulai bertahan. Tapi sebetulnya apakah kita tidak berpikir, tidak ada orang cerdas di Indonesia yang menciptakan teknologi lain? Ada. Di tahun 90-an itu hadirlah namanya B.J. Habibie. Mungkin kita semua tahu karena beliau menjadi salah satu Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto waktu itu, meskipun cuma 1 tahun. B.J. Habibie menciptakan atau mengusulkan 10 industri berteknologi tinggi di Indonesia. Salah satu andalannya itu adalah aerospace atau pesawat terbang. Kalau tidak salah di tahun 97 itu telah diuji coba pesawat terbang buatan B.J. Habibie dan layak terbang. Tetapi pada faktanya pesawat terbang itu tidak bisa diproduksi karena alasan politik waktu itu. Ini pengakuan B.J. Habibie sendiri, bahwasanya kita bukan tidak punya kemampuan punya, kita tidak punya inovasi punya, tetapi negara kita yang kadang-kadang tidak mendukung untuk itu. Sehingga kita melalui krisis yang susah payah di tahun 97, 98 hingga tahun 2000 itu. Hari ini zaman reformasi di tahun 2000-an. Korea Selatan dia sudah masuk kepada efektivitas berindustri. Jadi awalnya untuk membuat HP itu, membuat mobil itu butuh bahan baku senilai 300 juta misalnya. Tapi sekarang mereka sudah bisa memperkecil itu. Satu mobil bisa mereka bikin dengan harga 100 juta misalnya. Terjadi efisiensi. Dengan riset dan pengembangan yang mereka lakukan, mereka efisiensikan yang namanya industri itu dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan harga jual yang lebih tinggi lagi. Sementara di Indonesia kembali kepada kebijakan yang lama, membuka investasi sebesar-besarnya. Kalau kita baca koran-koran ekonomi, itu mayoritas isinya investasi saja. Keberhasilan pemerintah membuka investasi. Bukan berarti investasi itu buruk, baik sebetulnya. Tapi kalau kita hanya bergantung pada investasi asing, maka negara kita bisa dicaplok oleh negara lain ke depannya. Apalagi utang kita semakin terakumulasi banyak pada zaman COVID-19 ini. Artinya saya tidak hanya melihat bagaimana SDM itu penting dalam pembangunan negara, tetapi juga di situ ada kolaborasi antara pemerintah Korea Selatan dengan civil society. Civil society itu adalah HMI, adalah Karang Taruna, adalah teman-teman di Cipayung, adalah kelompok-kelompok kemasyarakatan lainnya. Di Korea Selatan, kalau ingin membangun jalan, itu mereka latih Karang Taruna di sana. Mereka latih Karang Taruna di sana untuk membuat jalan, sehingga pekerja jalan itu bukan lagi orang impor dari Jawa, impor dari Sumatera untuk membangun jalan tol itu, tetapi masyarakat sekitar yang membangun. Dia latih SDM-nya, diberikan kebebasan kepada pemerintah daerahnya, sehingga jalan-jalan di situ dibangun oleh masyarakat sekitar. Masyarakat bertambah skillnya juga memiliki penghasilan pada akhirnya. Tidak hanya jalan, pabrik, industri dan lain-lain itu dikembangkan di Korea Selatan. Maka harapan kami sebetulnya Pak, kalau bisa teman-teman mahasiswa di alur ini juga diberikan pelatihan yang padat karya, sehingga mampu memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Alor. Karena itu menjadi salah satu kunci kolaborasi antara pemerintah dengan mahasiswa, dengan pemuda dalam pembangunan suatu negara. Dan Korea Selatan menjadi salah satu buktinya. Itu yang kedua, fondasi organisasi adalah SDM yang berkualitas. HMI berkewajiban untuk itu. Di tahun 70, tahun 69, HMI telah deklar bahwasanya misi HMI itu adalah insan akademis pencipta pengabdi. Itu setara dengan tridharma perguruan tinggi. Artinya senior-senior kita waktu itu di tahun 70-an telah sadar bahwasanya SDM itu menjadi kunci keberhasilan satu bangsa. Jadi kalau kita tidak bisa mengeksplorasi diri, meningkatkan diri, menambah skill kita, maka kita akan menjadi beban negara. Apalagi di tahun 2030, 2040 terjadi bonus demografi di mana usia produktif itu sangat tinggi di Indonesia. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya skill, maka kita akan kalah dengan individu lainnya. Yang ketiga, yang menjadi penting bagi organisasi adalah iklim organisasi. HMI memiliki tingkatan yang kuat, mungkin berbeda dengan BEM. Tadi saya ceritakan juga kepada teman-teman pemirsa bahwasanya di HMI itu pasca kita selesai di struktur, maka belum tentu kita habis hubungan kita dengan teman-teman HMI hubungan alumni.
hubungan itu akan terikat sepanjang masa, sepanjang hayat kita. Beda kalau kita aktif di BEM, maka selesai menjabat di BEM, selesai sudah. Tidak lagi hubungan setelah itu. Tapi kalau di HMI, hubungan kekuatan kekerabatannya itu sangat kuat. Maka perlu kita jaga dan harus kita hindari yang namanya konflik. Karena yang mampu merusak itulah konflik. Saya punya contoh. Saya habis cabang Bulak Sumur. Cabang Bulak Sumur itu pemekaran dari cabang Yogyakarta, cabang kedua di Indonesia. Kalau kumpul alumni itu rambutnya sudah putih semua. Karena saking batunya alumni yang kumpul kalau ada kumpul alumni. Tetapi mereka berfaksi-faksi. Misalnya komisariat A dulu mereka di sana, komisariat B di situ. Kalau rambut mereka sudah putih, tetapi konflik masa lalu masih diwariskan sampai mereka tua. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk perkembangan organisasi. Dan itu menjadi bahan ketawaan adik-adik untuk misalnya abang-abang ini sudah tua, bukan yang bertaubat tapi masih berantem itu. Kalau di grup WhatsApp itu mereka yang saling sindir itu, saling hina. Menjadi lucu bagi kita, tetapi jangan sampai kita melakukan itu juga. Karena sudah berkonflik, sulit untuk melupakannya. Ibarat piring pecah, kita sambung pakai lem, tersenggol sedikit, pecah lagi. Jangan terumpas dengan kuat, tersenggol sedikit bisa pecah lagi. Maka konflik itu harus dihindari. Salah satu teori kenapa konflik itu harus dihindari adalah konflik itu hadir dan bermanfaat karena ada intervensi alam sebetulnya, dan hanya layak dan bisa terjadi di negara-negara yang terdiri dari 4 musim, seperti di Eropa, di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Kenapa konflik itu penting di situ? Karena pada musim dingin mereka akan hibernasi, akan mengurung diri di rumah selama 3 bulan lamanya. Jadi mereka selama hibernasi itu harus memiliki cadangan makanan yang cukup untuk mereka hidup. Jadi untuk mengumpulkan stok makanan itu mereka harus berkonflik dengan sesama mereka. Kalau tidak berkonflik mereka bisa mati kalau tidak mendapatkan stok makanan sebelum musim dingin itu tiba. Tapi setelah musim dingin selesai, mereka beraktivitas kembali dengan normal, bertemu sapa kembali, karena tidak ada lagi hal yang mereka kebutuhkan secara signifikan. Menjelang musim panas mereka berkonflik lagi nanti untuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kemudian terakhir yang kita sampaikan bahwasanya ber-HMI tentunya juga bersaudara. Kita tidak boleh lupa setiap orang, setiap perjalanan yang kita lalui tentu ada kontribusinya. Maka kita harus menghargai itu. Konflik terjadi, tetapi bangsa Indonesia telah mengajarkan kita bahwasanya Pancasila sebagai pengikat kita, titik epicentrumnya, titik equilibriumnya, dan HMI memiliki nyawa itu. Semua faksi Islam berada di HMI, maka itu himpunan, apakah dia NU, Muhammadiyah, Persis, bahkan Syiah pun ada di HMI. Tapi kita tidak pernah membeda-bedakan atau membeda-bedakan mereka atas ibadahnya, karena kita berbuat pada pemikiran. Begitu banyak suku bangsa yang ada di HMI, tapi kita mampu merawatnya dan mempersatukan mereka, karena nilai-nilai ke Indonesia itu ada di HMI. Maka selayaknya pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman senior-senior, bapak-bapak sekalian, para tamu undangan yang telah menjaga Indonesia